Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari mengenai himpunan bilangan serta operasi hitung campuran yang merupakan materi kedua di dalam RPS-nya setelah logika matematika yang kita pelajari kemarin. Jadi untuk materi ini nanti kita orientasinya adalah tentang bagaimana untuk melakukan operasi hitung campuran itu kita perlu mengetahui dasar-dasarnya dulu, definisi-definisinya dulu, serta nanti berkaitan pula dengan contoh soal tentang bagaimana operasi hitung campuran itu berlaku. Saya kira materi ini sangat mudah sebetulnya, karena materi ini termasuk materi yang diajarkan di sekolah dasar di jenjang-jenjang awal kelas 1, bahkan kelas 1 ada juga dulu kalau waktu saya sekolah, waktu saya masih SD itu di kelas 5. Tapi kalau sekarang sepertinya ini diajarkan di kelas 3. Walaupun ini mudah, tapi sebetulnya konsepnya itu tidak sederhana. Artinya kalau kita sudah masuk ke umur mahasiswa, seharusnya nanti pemahamannya tidak sesederhana ketika kita masih di sekolah dasar. Yang pertama mengenai himpunan bilangan. Himpunan bilangan adalah kumpulan dari objek-objek yang memiliki sifat yang sama yang dapat didefinisikan dengan jelas. Definisi himpunan ya. Himpunan adalah kumpulan dari objek yang memiliki sifat yang sama yang dapat didefinisikan dengan jelas. Clue yang pertama berarti himpunan itu dia memiliki sifat yang sama. Lalu yang kedua dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya kalau kita berbicara mengenai himpunan hewan berkaki 4. Himpunan hewan berkaki 4 itu adalah di dalamnya itu berarti nanti ada sapi, kambing, kucing kan gitu. Atau himpunan hewan mamalia gitu. Nah itu adalah contoh dari himpunan. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada objek yang sama dan dapat didefinisikan dengan jelas. Objeknya itu dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh dari yang bukan himpunan yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas, misalnya himpunan orang yang cantik. Nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena cantik itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Itu masih relatif, bukan definisi yang definitif, bukan definisi yang objektif yang akan sama untuk setiap orang yang menilai. Makanya di dalam himpunan kebanyakan kita berbicara mengenai simbol, karena simbol itu dia dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya di sini adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli, di mana bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Walaupun tak terhingga bukan bagian dari himpunan bilangan asli. Jadi intinya kalau Anda menghitung dari angka 1 sampai seterusnya, itulah himpunan bilangan asli, yang biasa disimbolkan dengan N besar ya. Jadi N besar itu adalah simbol dari himpunan bilangan asli. Yang selanjutnya adalah himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah itu sebetulnya adalah bilangan asli, tetapi dia ditambah dengan angka 0. Mudahnya dia simbolnya adalah N. N itu kan bilangan aslinya. Union itu artinya digabungkan dengan himpunan 0. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, lalu ditambahkan dengan himpunan bilangan 0 ya. Lalu ada himpunan bilangan prima. Prima adalah suatu bilangan yang dia itu tidak dapat tidak memiliki faktor kecuali 1 dan dirinya sendiri. Contoh misalnya 7 itu kalau difaktorkan ya 1 kali 7. 29 kalau difaktorkan 1 kali 29. Artinya 29 adalah bilangan prima. Tetapi 27 bukan bilangan prima, karena 27 selain angka 1 dan 27 dia memiliki faktor yang lain. Memiliki faktor 3 dan juga 9 kan gitu. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang dia itu menjadi pengali atau akan membagi dia
habis, membagi habis. Jadi 27 dibagi 3 itu habis. 27 dibagi 9 itu habis. Artinya 3 dan 9 adalah faktor dari 27. Yang selanjutnya adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan positif dan negatif yang ditambah dengan bilangan 0. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan juga ditambah negatifnya. Mudahnya kalau kita berbicara bilangan bulat, dia adalah himpunan 0 yang ditambah himpunan bilangan asli dan ditambah dengan negatifnya bilangan asli. Itu himpunan bilangan bulat. Yang selanjutnya himpunan bilangan genap. Genap dan juga ganjil. Genap misalnya berarti himpunan bilangan genap itu ada 2, 4, 6, 8, min 6, min 8, min 10 itu adalah termasuk dari himpunan bilangan genap. Jadi genap itu dia adalah semua bilangan yang habis dibagi 2. Kalau dari definisi ini berarti 0 juga termasuk himpunan bilangan genap karena dia habis dibagi 2 gitu ya. Jadi kalau definisi dari 0 adalah definisi dari bilangan genap adalah dia habis dibagi 2, berarti 0 adalah bagian dari bilangan genap. Berarti bilangan genap itu berapa aja? 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Lalu ditambah dengan himpunan yang negatifnya, min 2, min 4, min 6, min 8 dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya himpunan bilangan ganjil. Kalau ganjil itu adalah himpunan yang sisa 1 kalau dibagi 2. Berarti dia mencakup 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, lalu 13 dan seterusnya. Ditambah negatifnya ada minus 1, minus 3, lalu berapa? Minus 4, minus 5, minus 7, minus 9 dan seterusnya. Lalu ada himpunan bilangan rasional, yaitu himpunan bilangan pecahan. Mudahnya seperti itu. Rasional adalah bilangan pecahan. Mudahnya berarti di dalamnya itu ada setengah, ada seperempat, ada sepertiga, 2/3 gitu ya. Itulah bilangan-bilangan dasar yang perlu kita ketahui. Jadi pada intinya himpunan itu macam-macam dan ini hanya baru sebagian kecil sekali dalam himpunan bilangan. Lalu yang selanjutnya nah ini mengenai pembelajarannya ya. Kalau di SD atau MI, himpunan itu tidak diajarkan secara definitif, melainkan diajarkan tentang makna bilangan dengan cara membilang, memahami makna bilangan satuan, lalu puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Lalu dilakukan operasi hitung dan juga penalarannya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini sebetulnya kalau memang kita berbicara mengenai pembelajarannya di sekolah, yaitu di MI, SD, karena ini materi MI dan juga SD, ini itu bilangannya itu dia dilakukan operasi hitung dan penalarannya, bukan diajarkan secara definitif seperti yang saya ajarkan tadi. Jadi jangan sampai mengajarkan kepada siswa itu sebagaimana yang saya ajarkan barusan. Kalau pada mahasiswa boleh, karena mahasiswa nanti akan mengajarkan. Tapi kalau pada siswa nanti diajarkannya adalah dengan proses penalaran. Metodenya seperti apa nanti disusun sendiri oleh seorang guru kalau nanti Anda menjadi seorang guru nantinya. Yang selanjutnya adalah himpunan bilangan dan juga pembelajarannya ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah penalaran membilang, lalu pembelajaran realistik dengan penjumlahan, pemahaman simbolis, abstrak mengenai makna plus dan kurung ya. Mengenai pembelajaran plus, lalu ini jadi yang pertama ini kalau misalnya kita ingin melakukan pembelajaran himpunan ya, himpunan bilangan dan juga operasinya, maka yang pertama itu kalau bisa jangan diajarkan definisinya tapi diajarkan penalarannya, intinya seperti itu. Nanti masalah pembelajaran realistik nanti bisa kita singgung pada waktu tatap muka. Yang selanjutnya mengenai operasi bilangan bulat. Jadi operasi bilangan bulat itu merupakan bilangan yang rumusan garis bilangannya adalah
dia berawal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu kalau ke belakang minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Di mana operasi hitung campuran bilangan bulat itu terkadang diajarkan dengan tidak membuka ruang bagi peserta didik. Nah, itu nanti PR bagi seorang guru ketika mengajarkan bilangan bulat. Jadi ini paradigmanya ya. Paradigma di sekolah kita itu memang kalau mengajarkan materi matematika itu dengan hitung-hitungannya, bukan dengan penalarannya. Nah, itu nanti kita bahas waktu tetap muka ya. Waktu tetap muka sambil kita belajar, kalau ada paradigma pembelajaran yang salah nanti kita perlu mensiasati seperti apa. Nah, ini contohnya dulu. Contoh ada operasi hitung 7 ditambah 8 kali 5 dibagi dengan 10. Jadi aturan dasarnya adalah perkalian dan juga pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan juga pengurangan, sehingga didahulukan dalam perhitungan. Namun alasan dari hal tersebut tidak mampu dipahami dan juga dialami secara nyata oleh peserta didik. Nah, untuk yang ini perlu saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama dulu ini mengenai contoh dari penjumlahan misalnya ya. Kalau untuk materi ini tidak perlu saya jelaskan karena memang Anda sudah paham ya. Jadi ada 2 misalnya plus 2 itu kan 4. Misalnya lagi 3 plus 4 itu adalah 7. Ini kan operasi hitung biasa yang melibatkan tanda penjumlahan di sini. Nah, terus nanti akan ada perkalian. Perkalian itu apa sebetulnya? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi misalnya kalau kita berbicara 3 kali 2. 3 kali 2 itu adalah sebetulnya 3 yang dijumlahkan sebanyak 2 kali. Jadi 3-nya itu dijumlahkan sebanyak 2 kali. Jadi 3 kali 2 itu 3 plus 3. Berarti kalau demikian, kalau kita berbicara misalnya 7 kali 5, berarti adalah 7 yang dijumlahkan sebanyak 5 kali kan gitu. Itulah 7 kali 5 yang nanti akan menghasilkan 35. Nah, ini logika seperti ini harus dibangun. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan 4 kali 3 itu adalah 12 gitu kan. Benar. Tetapi sebetulnya kita perlu berprosesnya. Prosesnya itu adalah 4 kali 3. Itu prosesnya adalah 4 plus 4 plus 4. Yang hasilnya adalah 12. Dan proses ini penting untuk dipelajari dan dipahami. Karena proses ini nanti tidak hanya berkaitan dengan hasil yaitu 12. Tapi ini kaitannya adalah dengan bagaimana kalau seseorang melakukan suatu operasi di dalam matematika itu harus sesuai definisinya. Jadi semua harus berawal dari definisi. Jadi kalau misalnya saya simbolkan ya, definisi perkalian itu adalah A kali B sama dengan A-nya itu ditambah dengan A terus ditambah dengan A sampai sebanyak B kali kan gitu. Sebanyak B kali, sebanyak B gitu aja. Itu definisinya. Artinya kalau tadi ada 3 kali 2, maka yang benar adalah 3 ditambah 3. Ini benar. Tapi nggak boleh mengatakan 3 kali 2 itu adalah cara untuk menghitungnya adalah 2 plus 2 plus 2. Ini kalau secara definisi ini salah dalam matematika. Secara definisi ini salah dalam matematika, ini yang benar. Walaupun hasilnya sama, yaitu 6, sama-sama 6. Tapi dalam matematika itu yang terpenting sebetulnya bukan hanya soal hasil. Jadi kita bisa katakan 3 kali 2 hasilnya memang sama dengan 2 kali 3. 3 plus 3 hasilnya memang sama dengan 2 plus 2 plus 2 sama dengan 6.
Tetapi kalau kita berbicara 3 kali 2, dia adalah 3 ditambah 3, bukan 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi sebetulnya 3 kali 2 itu tidak sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Maksudnya caranya itu nggak seperti ini, walaupun hasilnya sama. Karena kita sedang berbicara kalau misalnya kita ingin melakukan operasi itu harus sesuai dengan definisinya. Definisinya itu ya ini. A kali B adalah A plus A plus A sebanyak B kali. Oke. Itu mengenai mendefinisikan perkalian. Lalu sekarang ada pengurangan. Pengurangan itu misalnya contohnya ya yang gampang dulu, 5 min 3 itu adalah 2. Lalu 4 min 1 itu 3. 7 min 6 itu 1, kan gitu. Ini pengurangan. Tapi kalau kita bertanya, sebetulnya caranya itu bagaimana sih? Bagaimana ada 7 min 6 sama dengan 1? Sebetulnya itu nanti masuknya ke teori bilangan yang itu kaitannya dengan definisi. Karena itu terlalu rumit ya. Jadi saya katakan ya, penjumlahan dan pengurangan itu sebetulnya adalah operasi yang paling rumit dalam matematika. Jadi karena ini memang terlalu rumit, karena ini nanti berasal dari definisi. Definisi apa? Dari dasar 1 plus 1 sama dengan 2. Kalau ada yang bertanya, ini itu kenapa? Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Ini nggak ada jawabannya. Kenapa nggak ada jawabannya? Karena ini definisinya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ini bukan cara, tapi ini definisi. Oke, saya nggak perlu terlalu jauh ke sana nanti biar nggak terlalu rumit. Sekarang kita masuk ke pembagian dulu. Pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian itu sebetulnya dia kalau mudahnya nalarnya itu kan kalau ada 10 misalnya, 10 buah apel lalu dibagikan kepada 5 orang, nanti akan menghasilkan masing-masing berapa, kan logikanya seperti itu. Jadi dia dibagikan kepada sejumlah faktor, nanti akan menghasilkan berapa. Sehingga contohnya misalnya kita 10 dibagi, simbolnya itu bagi, misalnya kita pakai yang ini bisa 10 bagi 2 itu hasilnya 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2, kan gitu. Kalau 10 dibagi 3 itu sebetulnya hasilnya adalah 1 tapi sisa 1, kan gitu. 1 sisa 1 kalau 10 dibagi 3. Yang kalau di dalam himpunan bilangan rasional berarti dia mengandung pecahan ya. Jadi 10 dibagi 3 itu adalah 10/3. Yang nanti kalau kita masuk ke himpunan bilangan rasional, 10 dibagi 3 adalah 3/3. Atau kalau dalam bilangan desimal, 10 dibagi 3 adalah 3,3,3,3, kan gitu. Atau contoh yang lain misalnya 10 dibagi 4 gitu kan. 10 bagi 4, bagi itu bisa dalam tanda titik 2 atau per juga bisa ya, jadi sama aja. 10 dibagi 4 itu adalah misalnya dalam bilangan pecahan itu bisa menjadi pecahan campuran itu 21/4. Dalam bilangan desimal itu bisa menjadi 2,25. Jadi mudahnya dia dibagi sama rata terhadap pembaginya. Ada 10 dibagi 4 itu sama rata menjadi 21/4. Nah sekarang dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu nanti kita akan masuk ke operasi campuran. Operasi campuran itu apa? Operasi campuran adalah operasi yang melibatkan plus, minus, bagi, dan kali secara bersamaan. Misalnya 7 kali 5 plus 2 min 1 itu sama dengan berapa? Pertanyaannya seperti ini. 7 kali 5 plus 2 sama dengan min 1. Yang perlu digarisbawahi adalah sebetulnya di dalam operasi bilangan, kalau tidak kalau ada operasi campuran berarti gabungan dari perkalian, penjumlahan, minus, dan juga bagi,
maka kalau bertemu dengan perkalian, maka sebetulnya di dalamnya sudah menyimpan tanda kurung pada tanda kali dan juga bagi. Jadi kali dan bagi itu lebih kuat daripada plus dan juga minus. Kali bagi lebih kuat dari plus dan minus, itu rumus awalnya, ketentuan awalnya. Artinya apa? Tanda kali dan tanda bagi itu menyimpan tanda kurung. Jadi kalau misalnya ada 7 kali 5 plus 2 min 1, itu sebetulnya ada tanda kurung pada 7 kali 5-nya. Jadi kalau kita ingin menghitung, nanti intinya yang dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti hasilnya adalah 35 plus 2 min 1. Kalau masalah plus dan minus, mana yang dikerjakan terlebih dahulu, mau minusnya dulu ya boleh, mau plusnya dulu boleh, hasilnya sama saja. Sehingga hasilnya 35 plus 2, 37, 37 min 1, 36. Contoh yang lain misalnya 2 plus 3 kali 5 dibagi 2 min 6. Berapa hasilnya? Yang perlu diingat tadi, kalau ada kali dan bagi, dia sebetulnya menyimpan tanda kurung. Berarti di sini ada tanda kurung karena ini bersamaan kali dan bagi dalam langsung antara kali dan bagi, maka ini kita bisa kasih tanda kurung di sini. Jadi tiga-tiganya kita kurung. Kalau bertanya lagi terus, antara 5 dibagi 2 sama 3 kali 5 mana yang didahulukan? Sama saja, hasilnya sama. Jadi misalnya kalau kita kali dulu ya, 3 kali 5 hasilnya 15. 15 bagi 2 hasilnya 7,5. Kalau kita kerjakan yang ini dulu, misalnya 5 bagi 2 hasilnya 2,5. 3 dibagi 2,5. 3 dibagi 2,5 itu hasilnya 3 dikali 2,5, 5 dibagi 2,5 kan 2,5. 3 kali 2,5 hasilnya juga 7,5. Jadi hasilnya sama aja mau yang dikerjakan kali dulu atau bagi dulu. Yang jelas kita tahu hasil yang di dalam kurung adalah 7,5. Berarti 2 ditambah 7,5 dikurangi 6. Hasilnya adalah 9,5 dikurangi 6. 9,5 dikurangi 6, 3,5. Contoh yang lain misalnya ada 5 plus 2 kali 9 min 10 atau min 20 misalnya. Hasilnya berarti karena di dalam tanda kali dan bagi menyimpan tanda kurung, maka itu yang dikerjakan dulu. 5 plus 18 min 20. Hasilnya berarti 5 plus 18, 23. 23 min 20 hasilnya 3. Lalu yang selanjutnya misalnya ada yang secara langsung ada tanda kurungnya. Misalnya soalnya mengatakan 3 plus 2 min 1 misalnya ya. Itu udah ada tanda kurungnya misalnya. Lalu kali 3 gitu ya. Kalau ini walaupun ada plus, minus, dan kali, kan harusnya kali itu menyimpan tanda kurung. Tapi karena ada minus yang dikurung, maka minus yang dikurung inilah yang dikerjakan terlebih dahulu. Karena tanda kurung yang dikasihkan di dalam soal itu menandakan kalau bahwasannya ini itu lebih kuat daripada yang lain. Dan di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Loh kan tadi dikatakan kalau tanda kali itu juga menyimpan tanda kurung. Ya memang kali menyimpan tanda kurung, tapi bukan kepada angka 1, tetapi kepada angka ini, angka 2 min 1. Jadi kalau kita buat kurungnya, sebetulnya kali ini menyimpan tanda kurung di sini. Ada tanda kurung di sini. Nah. Ini. Jadi tanda kali itu menyimpan tanda kurung, tapi yang di sininya. Bukan dengan 3 dan min 1-nya atau 3 dengan 1-nya, bukan. Tapi 3 dengan 2 min 1 itu dikurung. Tapi karena kurungnya itu lebih di luar, maka yang dikerjakan tentu yang di dalam dulu. Sehingga nanti hasilnya adalah 3
plus dalam kurung 2 min 1. 2 min 1 adalah 1 kali 3. Nah, baru di sini 3 plus 1 kali 3. Yang dikerjakan jangan plusnya dulu, tapi kalinya dulu. Karena kali menyimpan tanda kurung, yaitu ini. Ya, jadi 3 plus 1 kali 3, yaitu 3 plus 3 sama dengan 6. Dan harus hati-hati ini cara mengerjakannya, karena kalau nggak seperti ini hasilnya berbeda. Saya contohkan dengan cara penghitungan yang berbeda ya. Jadi kalau dihitung dengan cara ini hasilnya 6 ya. Kalau dihitung dengan kaidah ini hasilnya 6. Tapi kalau dihitung dengan cara yang lain hasilnya bukan 6 nanti. Coba kita hitung dengan metode yang bukan yang seperti ini. Misalnya tadi ya, kita asumsinya seperti sudah ada tanda kurungnya, soalnya seperti ini. Kita kerjakan, jelas yang dalam kurung kita kerjakan dulu. Jadi 3 plus 2 min 1, 1 kali 3. Misalnya Anda karena ada kurung, terus Anda tidak lagi berpikir mengenai tanda kurung, lalu Anda seenaknya menghitung. Lalu Anda menjumlahkan dulu. 3 plus 1 adalah 4 kali 3, kan gitu akhirnya. Yang dikerjakan plusnya dulu misalnya, hasilnya adalah 12. Padahal tadi kalau kita mengerjakan dengan cara yang pertama hasilnya 6 gitu. Maka dari itu kalau ingin mengerjakan harus sesuai kaidah yang benar. Jadi karena ini hasilnya jadi 12 bukan 6. Padahal yang benar hasilnya adalah 6. Nah, terus kalau ingin mengerjakan itu sebetulnya yang paling enak bagaimana, ya nggak rumit. 3 plus 2 min 1 kali 3. Sebetulnya boleh dikasih tanda kurung besar seperti tadi yang kayak gini. Tapi sebetulnya soal kayak gini itu bisa kita kerjakan dulu dengan menghilangkan tanda kurungnya terlebih dahulu, itu juga bisa. Jadi kita kerjakan yang ada tanda kurungnya pada soalnya dulu, itu yang kita kerjakan, itu juga boleh. Jadi 3 plus 2 min 1 kali 3 berarti 3 plus 1 kali 3. Lalu ketika masih menyimpan minimal 2 operasi itu berarti ada kali, plus, dan kali. Ini kan masih ada 2. Karena masih ada 2, maka tetap harus dipertimbangkan masih memungkinkan ada tanda kurung yang tersimpan tidak. Ternyata antara kita tahu tadi bahwasanya kali itu menyimpan tanda kurung, berarti sebetulnya masih ada tanda kurung. Jadi hasilnya adalah 3 plus 1 kali 3, berarti sama dengan 3 plus 1 kali 3 hasilnya 3, hasilnya 6. Itulah mengenai operasi hitung campuran ya. Operasi hitung campuran beserta contohnya. Lalu nanti dalam contoh-contoh yang lain akan ada contoh di mana bilangannya itu pecahan. Bilangannya itu bukan pecahan tapi minus. Nah, untuk kasus minus, ketika ada minus bertemu dengan minus, itu nanti kita harus harus dirubah dulu. Contohnya 8 minus 5 plus 6. Hasilnya adalah 8 minus 5 plus 6. Jadi minus bertemu minus itu dia adalah plus gitu. Jadi 8 minus 5 plus 6, artinya 8 plus 5 plus 6 gitu. Di sini hanya menyimpan tanda minus dan plus. Tanda minus dan plus itu kalau misalnya aturannya ya, kalau ada minus bertemu dengan minus itu hasilnya plus. Jadi dikurangi dengan suatu hutang. Itu artinya bagus kan gitu. Logikanya gini. 2 buah apel ditambah atau Rp2.000 tambah Rp2.000 itu Rp4.000. Kalau misalnya ditambah Rp4.000 ditambah dengan hutang Rp2.000, itu sama saja dengan mengurangi Rp2.000. Tetapi kalau hutang misalnya Rp4.000 dikurangi hutang Rp2.000, dikurangi hutang itu artinya dia ditambah. Kalau dikurangi 2.000 itu dikurang. Tapi kalau dikurangi hutang artinya dia ditambah.
Dikurangi hutang itu berarti dikurangi dengan dia itu dipinjem oleh orang lain, berarti satu waktu dia akan mengembalikan lagi. Berarti itu bagus gitu. Contoh yang realnya ya. Contoh realnya misalnya jadi tadi misalnya punya 2 atau punya 4, kalau dikurangi 6, maaf jangan 6 dulu, 4 kalau dikurangi 2 itu hasilnya 2. Tetapi kalau 4 dikurangi minus 2 itu hasilnya adalah 4 ditambah 2, hasilnya 6. Mengapa demikian? 4 minus 2 itu artinya apa? Dikurangi dengan hutang 2. Kita punya 4, lalu dikurangi, tapi dikuranginya bukan dengan suatu bilangan, tapi dikuranginya dengan bukan sesuatu yang real, tapi sesuatu yang dihutangkan gitu. Jadi saya punya uang 4.000, lalu ternyata pada satu waktu yang lain saya pernah dihutang oleh orang lain sebanyak 2.000. Berarti kan 2.000 itu milik saya. Jadi karena dikurangi dengan suatu hutang, maka sama saja dengan kita mengatakan 4 ditambah 2 dikurangi dengan suatu hutang, itu artinya ditambah dengan 2. Kalau seperti ini, 4 ditambah minus 2 itu artinya apa? 4 ditambah dengan kita punya hutang. Saya punya 4.000, tetapi ternyata saya punya hutang 2.000. Berarti saya punya hutang 2.000, artinya ini sama aja dengan mengatakan 4 minus 2. Jadi saya punya 4.000 tapi punya hutang 2.000, berarti saya uangnya masih 2.000. Tetapi kalau yang tadi 4 dikurangi minus 2 itu hasilnya adalah saya punya 4.000 tetapi ternyata dikurangi dengan saya punya hutang di waktu yang lain, hutang oleh orang lain berhutang ke saya gitu. Orang lain hutang ke saya sebanyak 2.000. Sehingga hasilnya 4 ditambah 2 hasilnya 6. Yang kalau secara matematis kita bisa katakan 4 min 2 itu hasilnya adalah 4 plus 2 sama dengan 6. Secara simbolis, kalau ada A plus min B, ada plus bertemu minus, itu hasilnya adalah A minus B. Jadi A plus dan minus itu menjadi min. Begitu pula A minus, misalnya kita tulis plus B gitu. Walaupun sebetulnya plus B itu nggak perlu ditulis plusnya, itu juga hasilnya adalah A minus B, karena plus dan minus itu hasilnya minus. Tapi kalau ada A minus minus B, maka itu sama aja mengatakan A plus B. Karena minus dan minus kalau langsung dia bertemu, dia menjadi plus. Itu konsep mengenai minus dan minus yang bertemu. Ini baru berbicara mengenai minus dan plus. Bagaimana kalau dengan perkalian? Perkalian pun sama. Misalnya A kali minus B, maka hasilnya sama aja dengan kita mengatakan minus A kali B. Jadi A kali B kalau ada perkalian yang melibatkan bilangan positif dan negatif, maka tentu saja kita kerjakan saja A dan B-nya. Adapun tandanya itu mengikuti dengan kaidah yang awal tadi. Kalau ada plus dan plus maka menjadi plus, plus dan minus atau salah satunya minus maka menjadi minus, kalau dua-duanya minus menjadi plus. A kali minus B itu artinya adalah minus dari A kali B. Artinya apa? Kalau ada 3 kali minus 2, hasilnya berapa?
nggak usah fokus ke minusnya. Kalau ada kali di mana itu melibatkan tanda minus, kita fokus aja ke bilangannya. Berarti itu adalah 3 kali 2 hasilnya 6. Lalu kita lihat cari tandanya. Untuk mencari tandanya, karena plus dan minus maka hasilnya adalah minus. Minus dan plus kalau dikalikan hasilnya minus. Berarti hasilnya minus 6. Misalnya 3 kali minus 5, berarti hasilnya 3 kali 5 adalah 15, plus dan minus hasilnya minus. Misalnya minus 4 kali minus 3, ada tanda kurungnya. Jadi kalau minus itu di dalam operasi biasanya, atau tanda negatif untuk suatu angka dalam operasi campuran biasanya sudah pakai kurung gitu. Tapi kalau nggak pakai kurung juga nggak apa-apa, tergantung soalnya nanti. Tapi kalau misalnya soalnya seperti ini, minus 4 kali minus 3, seperti halnya sama seperti tadi kaidahnya. Berarti caranya adalah 4 kali 3, hasilnya 12. Bagaimana dengan tandanya? Minus bertemu dengan minus, minus kali minus, hasilnya adalah plus, berarti adalah 12. Dan ini pun sama dengan ketika kita berbicara pembagian. Misalnya 12 dibagi dengan minus 4, hasilnya berapa? Hasilnya berarti 12 bagi 4, 3. Plus bertemu minus berarti minus gitu. 16 dibagi minus 4 berarti sama dengan 4, karena plus dan minus maka hasilnya minus. Bagaimana dengan misalnya 18 dibagi 6, dua-duanya minus. Berarti 18 bagi 6 hasilnya 3, karena minus dibagi minus maka hasilnya plus. Ya, min 18 dibagi min 6 hasilnya adalah 3. Itu mengenai perpaduan antara kali dan bagi dalam tanda minus. Bagaimana kalau ada plus, minus, lalu ada bagi, dan melibatkan juga tanda negatif? Contohnya ini, 3 plus 6 kali minus 3 min 9. Tadi kita katakan di sini, kalau ini sama dengan yang tadi ya, ada operasi campuran, perpaduan antara plus, kali, dan juga kurang. Tetapi di sini ada melibatkan satu angka, satu bilangan yang dia memiliki tanda negatif. Berarti di sini yang jelas kita perlu ketahui, kita harus mengerjakan yang dalam tanda kurung dulu kan gitu. Permasalahannya ini yang dalam tanda kurung ini kan nggak bisa dikerjakan. Minus 3 itu ya udah minus 3. Bukan berapa min berapa. Kalau berapa minus berapa, nah itu kita kerjakan dulu. Tapi karena seperti ini nggak dikerjakan. Jadi kalau ada seperti ini berarti yang kita perlu cari adalah ada tidak kurung yang tersimpan kan gitu. Ada plus, kali, minus di sini dan juga minus di sini. Berarti di sini kali inilah yang menyimpan tanda minus. Minus antara kurung antara mana? Kali ini menyimpan tanda kurung antara 6 dan 3. Jadi ini yang kita kerjakan dulu. Berarti hasilnya adalah 3 ditambah 6 kali min 3. Caranya seperti tadi. Berarti 6 kali 3 hasilnya 18. Tandanya apa? Minus. Karena plus bertemu minus, ini cara menuliskannya biar rapi. Yang minus harus dikasih kurung. Itu. Lalu minus 9. Sekarang baru ada 3 plus minus min itu ya. Nah, ini gimana? Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada plus dan minus bertemu, ini bukan perkalian, bukan pembagian, tapi plus dan minus bertemu, maka yang terjadi adalah menjadi minus. Plus artinya kalau ada salah satu entah plus entah minus bertemu, dia menjadi minus. Sebagaimana perkalian kalau salah satunya minus, dia jadi minus. Jadi 3 plus dalam kurung minus 18 artinya adalah 3 minus 18 minus 9. Berapa hasilnya? 3 minus 18 berarti hasilnya adalah minus 15. Mau yang dikerjakan ini dulu boleh, yang ini dulu juga boleh. Ya, terserah mau 3 min 18-nya dikerjakan dulu, artinya kurungnya di sini boleh. Atau kurungnya di sini antara 18 dan 9, hasilnya sama saja. Kita coba ya, 3 minus 18 hasilnya adalah
3 minus 18 hasilnya adalah minus 15. Oh, ini kaidah asosiatif sih ya. Oh, berarti nanti hasilnya berbeda, maaf. Ini kasus yang berbeda, maaf. Nanti kita coba cross check ya. 3 minus 18 hasilnya minus 15. Minus 15 minus 9. Hasilnya berapa? Minus 15 minus 9 hasilnya adalah minus dan minus hasilnya tetap minus karena ini nggak ada perkaliannya, kecuali min 15 kali min 9 ini hasilnya plus. Tapi kalau minus 15 minus 9 artinya utang 15 ditambah lagi dengan utang 9 kan gitu. Berarti hasilnya adalah min 24. Nah, ternyata ini hasilnya akan berbeda kalau kita kerjakan dari yang belakang dulu. Ini menarik ini, coba ya. Ini hasilnya minus 24 ya, diingat-ingat. Nanti kita lihat kalau kita kerjakan dengan cara yang berbeda, hasilnya minus 24 atau tidak. Maaf. Jadi soalnya itu kan 3 plus ini. Nah, itu kan yang kalinya kita kerjakan dulu, caranya seperti tadi. 3 plus dalam kurung min 18 terus min 9. Hasilnya berapa? Kalau tadi kan intinya kalau plus bertemu dengan minus, dia akan menjadi minus, berarti 3 min 18 min 9. Berapa hasilnya? Kalau tadi kan yang kita kerjakan yang depan dulu, 3 min 18. Nah, sekarang kita kerjakan yang belakang dulu. Tuh. 3 minus 18 min 9. 3 minus 18 min 9. Sekarang yang tadi kan kalau 3 minus 18 artinya minus 15, min 15 min 9 hasilnya min 24. Tapi sekarang yang kita kerjakan yang belakang dulu. 3 min 18 min 9 hasilnya 18 min 9 hasilnya 9. Gitu kan? 3 min 9 ternyata hasilnya adalah min 6. Terlihat di sini ternyata hasilnya berbeda. Kalau tadi kita kerjakan dengan cara yang pertama, hasilnya adalah min 24. Kalau kita kerjakan dengan cara yang kedua ini hasilnya min 6. Artinya di sini apa? Artinya kalau misalnya kita bertemu kondisi seperti ini, ada minus bertemu 2 kali. Misalnya 3 min 18 min 9. Maka kita yang kerjakan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Bagaimana kalau kasusnya seperti tadi nggak ada kurungnya? Kan tadi kan 3 min 18 min 9 nggak ada kurungnya. Maka yang benar adalah yang dikerjakan yang pertama dulu. Berarti 3 min 18 min 9. Berarti yang dikerjakan adalah 3 min 18 nya dulu, baru min 9. Kalau dikerjakan dengan yang ini berarti hasilnya adalah salah. Berarti min 6 ini adalah hasil yang salah. Kenapa? Karena kita memberi tanda kurung untuk yang kedua. Padahal kalau ada 3 min 18 min 9, yang dikasih kurung adalah yang pertama. Berarti 3 min 18 dulu yang dikerjakan, baru min 9. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, 9 min 6 bagi min 2 kali 2. Ingat ya tadi, kalau ada tanda kali dan tanda bagi, maka dia menyimpan tanda kurung. Berarti ada tanda kurung karena bagi dan kalinya itu berkumpul di sini ya. Bagi langsung kali, maka sebetulnya ini menyimpan tanda kurung dari sini sampai sini. Terserah mau yang dikerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu. Intinya ini menyimpan tanda kurung. Mau baginya dulu boleh, kalinya dulu juga boleh, hasilnya sama. Sekarang kita kerjakan yang depan dulu aja ya. 9 dikurangi dalam kurung 6 min 6 dibagi min 2, berarti 6 bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Karena plus bagi min hasilnya min 3 kali 2. Hasilnya berarti berapa? Hasilnya adalah 9 dikurangi min 3 kali 2. Min 3 kali 2 hasilnya adalah 6.
kan? Tapi karena minus kali plus hasilnya min. Sekarang 9 min 6. Bukan 9 bukan min 9 kali min 6, tapi 9 dikurangi dengan min 6. Seperti yang tadi, kalau kurang dikurangi lagi, minus diminuskan lagi, maka dia berubah menjadi 9 plus 6. Hasilnya 15. Oke, itu mengenai operasi campuran. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Ini kelihatannya sederhana, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang adalah caranya. Jadi untuk yang terakhir akan saya berikan soal, di mana soalnya itu berkaitan dengan yang saya kasih keterangan tadi, dan tolong dikerjakan dengan caranya. Jadi saya nggak butuh jawabannya, yang saya butuhkan adalah prosesnya. Yang saya butuhkan adalah caranya benar atau enggak. Jadi di slide yang terakhir akan saya berikan beberapa soal tentang operasi hitung campuran, silahkan Anda kerjakan. Untuk minggu depan, karena ini masih belum selesai, nanti kita singgung sebentar nanti tentang pecahan. Untuk materi matematika dasar saya kira cukup sekian. Maaf, ini saya berikan contoh soalnya dulu ya. Latihan soal ada 5 pertanyaan atau 7 ya. Ya coba. Oke, saya kira cukup 6 soal saja. 6 soal nomor 1 sampai nomor 6 silahkan Anda kerjakan dengan caranya. Ingat yang saya kaidah-kaidahnya tadi ya. Kalau ada tanda kali dan bagi bertemu dengan plus dan minus, maka dia menyimpan tanda kurung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau minus bertemu minus itu adalah plus. Kalau minus bertemu plus atau plus bertemu minus adalah minus. Lalu kalau perkalian maupun pembagian, kali dan juga bagi, salah satunya minus menjadi minus, kalau dua-duanya minus menjadi plus. Lalu yang terakhir, kalau tadi ada 2 pengurangan, ada pengurangan 2 kali, berapa kurang berapa. Kalau nggak ada kurungnya, maka yang dikerjakan adalah yang pertama. Kalau dikerjakan yang kedua dulu, nanti hasilnya berbeda. Itu kaidah-kaidahnya, tolong diingat kembali. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 6 dengan caranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.